yang tertidur di sampingnya. Bahkan tidak memakai apa-apa dong. Alamak. Makanya karena sangat senang, Marie pun refleks memeluk Kazuhiro dan selimutnya terlepas yang membuat Kazuhiro pun diraih. Pesing. Yuk mereka bare. Pengriki Apin badai nyeritakan alur cerita anime Nihon Yokoso Elf-san yang menceritakan seorang pria pekerja kantoran biasa yang mempercayai dunia fantasi. Sehingga ketika ia tidur, ia bisa pergi ke dunia isekai. Namun tak disangka, pria ini bisa membawa seorang elf ke dunia nyata nih. Cus, gimana? Kepo nggak dengan alur ceritanya? Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, klik subscribe bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini. Like dan share ke teman-teman kalian supaya admin semakin semangat untuk membuat kontennya. Dan mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kepesing. Kisah 1. Cerita dibuka di sebuah kantor. Kita diperlihatkan MC kita yang bernama Kitase Kazuhiro. Kita panggil saja Kazuhiro. Nah, saat ia hendak akan pulang, teman kantornya mengajak untuk pesta minum dengan teman-teman sekantor. Akan tetapi Kazuhiro menolak karena dia ingin langsung pulang. Lalu sesampainya di rumah, Kazuhiro memasak untuk membuat bekal. Lah, kok malam-malam buat bekal aja? Entahlah, nanti kita diberitahu, Re. Nah, Kazuhiro sendiri sangat menyukai cerita fantasi sedari ia kecil. Makanya Kazuhiro suka membaca cerita fantasi. Akan tetapi ternyata saat Kazuhiro tertidur, ia bermimpi masuk ke dunia pedang dan sihir, atau yang kita sebut sebagai dunia isekai, di mana Kazuhiro melanjutkan petualangannya seperti membunuh monster dan mengalahkan bos. Tapi biasanya ia lari sih. Lalu saat membasuh muka di pinggir sungai, tiba-tiba Kazuhiro didatangi oleh seorang elf yang bernama Marie yang hidup ratusan tahun di dunia ini. Oh iya, di dunia ini Kazuhiro dipanggil Kazuhiho karena saat dirinya masih kecil ia salah memasukkan nama. Kemudian Kazuhiro mengajak Marie pergi ke reruntuhan dan menawarkan kalau Marie ikut dengannya ia akan memberikan bekalnya. Dan dengan malu-malu Marie pun mensetujuinya. Dan singkat cerita, sesampainya di reruntuhan, Kazuhiro menjelaskan kalau tempat ini adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Lalu Marie menanyakan apakah Kazuhiro bisa memecahkan misteri itu. Kazuhiro menjawab dia bisa saja jika ia mau, dan ia senang kalau bisa pergi dengan Marie, yang membuat Marie pun salting sendiri. Kepesing. Goda mulu, nikahinnya kapan ya? Oke lanjut. Di dalam, Marie mengeluarkan sihirnya untuk menerangi ruangan. Dan di saat mereka berbincang dan melusuri reluntuhan, Kazuhiro melihat tempat istirahat. Makanya Marie sangat excited karena mereka akan memakan bekal yang sangat enak. Akan tetapi di belakang mereka ada yang memperhatikannya. 引き締まるから美味しいよね。正解だったわ。あんたどこの生まれ？遠い島国だよ。 Lalu saat melanjutkan perjalanan, mereka melihat monster kadal. Dan tanpa pikir panjang, Kazuhiro langsung lari ke arahnya. Akan tetapi ternyata Kazuhiro malah tos dengan monster itu dong. Alamak. Dan malah berbincang-bincang dengan monster itu menggunakan bahasa monster, yang membuat Marie pun kagum. Di mana monster itu mengatakan untuk hati-hati dengan naga yang sedang bertelur di dalam sana. Lalu saat mereka tiba di ruangan besar dan gelap, mereka menyadari ada sesuatu di dalam sana. Marie memberikan penglihatan gelap kepada Kazuhiro, yang ternyata di sana ada naga besar yang sedang tidur. Warnanya jawir, maksudnya hitam, dan energi sihirnya sangat pekat. Kemungkinan itu adalah naga kuno. Akan tetapi saat Marie menjelaskan Kazuhiro, malah salvok dong dengan boba miliknya. Alamak, mata dikondisikan. Karena kebisingan mereka berdua membuat si naga itu pun terbangun. Dan di saat mereka akan kembali, ruangannya sudah ditutup, sehingga mereka terjebak di sana. Dan di saat mereka terkena semburan naga itu, Kazuhiro langsung memeluk Marie
Dan tak disangka ketika ia terbangun dari dunia isekai, Kazuhiro kaget karena saat membuka selimutnya ternyata Marie terbawa ke dunia Jepang juga yang tertidur di sampingnya. Bahkan tidak memakai apa-apa dong. Alamak, kepeseng. Singkat cerita, Marie pun terbangun dan melihat Kazuhiro menua. Kazuhiro pun menanyakan apakah Marie tidak ada yang sakit karena terkena semburan naga tadi. Dan Marie pun sadar kalau dirinya sedang tidak memakai apa-apa yang membuatnya malu sendiri. Kazuhiro masuk. Alamak, di hari itu Kazuhiro mengambil cuti untuk belanja baju untuk Marie. Namun ia kebingungan sendiri mengapa Marie yang ada di dalam mimpinya bisa berada di sini. Dan apakah mungkin dunia mimpi itu selama ini ternyata nyata. Namun tanpa Kazuhiro sadari, ia dilihati ibu-ibu karena melototi kacamata pengaman. Lalu sesampainya di rumah, Marie menanyakan ia berada di mana. Akan tetapi Marie sangat senang karena berada di dunia ini yang maju dan tinggal di tempat tinggi. Marie menanyakan menara tinggi itu dan apakah ada penyihir terkenal di sana. Kazuhiro pun mengajak Marie untuk pergi jalan-jalan nanti. Makanya karena sangat senang, Marie pun refleks memeluk Kazuhiro dan selimutnya terlepas yang membuat Kazuhiro pun birahi. Kepesing. Singkat cerita, setelah Marie ganti baju, Kazuhiro terpanah melihat Marie yang sangat cantik dan memuji Marie yang membuat Marie pun salting sendiri. Kepesing lagi nggak tuh? Admin juga mau satu woi. Alamak. Nah, sebelum mereka berjalan-jalan, Kazuhiro meminta Marie memakai kupluk untuk menutupi telinga panjangnya. Singkat cerita, Kazuhiro mengajak pergi Marie makan. Akan tetapi sebelumnya Marie ketakutan nih ketika menaiki mobil. Oke, lanjut. Di situ Marie meminta penjelasan mengapa ia berada di Jepang karena ia tidak sadar setelah disembur naga kuno tadi dan berada di negara yang bahasanya dan tulisannya tidak dipahami membuatnya bingung. Ditambah lagi Kazuhiro sudah menua. Lalu Kazuhiro pun menjelaskan kalau bermain bersama Marie adalah kejadian di dunia mimpi saja. Dan saat ia bangun, entah kenapa Marie bisa ada di sampingnya. Makanya semenjak itu Kazuhiro tersadar kalau dunia yang ia anggap mimpi itu adalah dunia asli. Lalu Marie menyimpulkan kalau Kazuhiro bisa ke dunia saat ia tertidur saja. Dan Kazuhiro menceritakan kalau dia bisa kembali saat diserang monster karena mereka berpelukan saat disembur naga. Mungkin itu yang membuat mereka terbawa ke dunia ini. Dan mungkin kalau Marie tertidur, ia juga bisa kembali ke dunia asalnya tadi. Tapi aliran waktu dua dunia ini sangat berbeda, di mana Kazuhiro di sana masih bocil, tapi di dunia ini Kazuhiro sudah dewasa. Akan tetapi makanan mereka sudah datang, makanya Marie sangat senang dan akan melanjutkan perbincangannya setelah makan. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat Sakura. Marie sangat menyukainya dan mumpung berada di sini, Kazuhiro menyuruh Marie untuk menikmati pemandangannya. Dan di situ mereka berdua pun jalan bersama. Kisah 2. Mereka berkeliling seharian dan mereka melihat bunga sakura di malam hari. Marie menanyakan apakah dunia seindah ini tidak ada monsternya. Kazuhiro menjawab, mungkin tidak ada. Tapi di dunia ini ada orang jahat seperti pencuri, penjabat koruptor, dan perang. Lalu Marie kembali menanyakan bagaimana kalau ia tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Kazuhiro menjawab, bagaimana kalau mereka tinggal bersama di sini dan mengelilingi semua penjuru Jepang. Karena banyak sekali kastil, makanan, budaya yang belum banyak mereka rasakan yang tidak akan mungkin mereka bosan. Lalu mereka pun kembali ke rumah. Di sana Kazuhiro menanyakan kalau Marie kembali ke dunia asalnya apakah mereka akan berpisah. Akan tetapi Marie malah salfok sama bak mandinya dong, karena bisa mengeluarkan air hanya dengan menekan tombol. Lalu setelah Marie mandi, Marie menghampiri Kazuhiro yang sedang memasak makan malam mereka. Lagi-lagi Marie sangat menyukai masakan Kazuhiro yang rasanya sangat enak. Sebab Kazuhiro juga bercerita kalau makanan di dunia isekai rasanya kurang enak, makanya ia selalu membawa bekal ke sana.
Akan tetapi Kazuhiro tidak tahu mengapa benda lain tidak bisa ia bawa ke dunia isekai selain bekal. Lalu Maria mengatakan kalau yang bisa dibawa hanyalah bekal saja, berarti ada sistem yang mengaturnya. Dan mungkin ada alasan mengapa Kazuhiro membawa Maria ke dunia ini. Mungkin ia menerima misi untuk diselesaikan. Setelah Kazuhiro kaget, lalu Maria kembali menanyakan, adakah seseorang yang meminta Kazuhiro untuk melakukan sesuatu? Namun Kazuhiro tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun karena selama ini ia menganggapnya cuma mimpi. Lalu Maria kembali bertanya lagi, apa ada pemicu yang bisa membuatnya masuk ke dunia mimpi? Namun sayangnya Kazuhiro lupa karena sedari kecil ia sudah main ke sana. Namun gara-gara menambah pusing saja, mereka pun akan memikirkannya secara pelan-pelan. Lalu setelah makan, mereka pun menyusun rencana untuk melawan si naga. Karena saat tertidur kembali, mereka akan kembali ke tempat yang sama. Maria menjelaskan kalau naga kuno memiliki kecerdasan lebih tinggi dari manusia dan semburannya mengandung energi sihir yang sangat besar. Bahkan sisiknya berharga banget karena mengandung energi sihir. Makanya Kazuhiro ingin tahu informasi lebih lanjut mengapa naga itu ada di sana. Maria pun menjawab naga tidak melakukan apa-apa, namun sesekali ia akan pindah ke pelabuhan yang bernama Osuloi. Tapi Kazuhiro mengerti sesuatu dan akan membawa senjata rahasianya. 何もしなかったそうよ。数日過ごした後港町オッツロイだったかしら。和彦？ Singkat cerita, mereka pun tidur. Dan saat hendak tidur, Kazuhiro malah modus dong mau berpelukan. Karena saat mereka kebawa ke dunia ini, posisi mereka kan berpelukan ya kan? Dan kepingsing. Singkat cerita, mereka kembali ke ruangan itu dan naga itu kembali menyerang mereka. Tapi mereka melakukan rencananya yang dimana Kazuhiro meminta maaf karena telah masuk ke sarangnya dan mengatakan hanya ingin melihat telurnya. Dan untuk meredah amarah naga, Kazuhiro memberikannya bir dan juga gandum karena di Osuloi terkenal dengan bir itu. Tak disangka naga itu berbicara dan akhirnya memaafkan mereka dan juga memperlihatkan telurnya. Namun naga itu malah salfok dong dengan aroma misterius milik Kazuhiro. Makanya Kazuhiro memperlihatkan bekalnya. Namun dengan tubuh sebesar ini si naga tidak bisa leluasa. Makanya ia pun membutuhkan sesuatu dan langsung menjadi cewek tobrut. Maksudnya cewek cantik. Alamak, kepingsing. Di situ Maria kaget karena ternyata legenda itu benar dan manusia itu malah meminta bir dan juga bekal milik Kazuhiro dong. Tapi dengan watak sunderenya sebagai imbalan, manusia naga itu akan memberi sisi dari tubuhnya langsung dan dengan negosiasi berat Kazuhiro mensetujuinya. Di situ manusia naga sangat lahap memakan bekalnya sampai keselak dong. Alamak. Lalu Kazuhiro menjelaskan kepada Maria apa yang terjadi. Sementara Maria kaget karena dengan satu kotak bekal ia bisa digantikan dengan sisi naga. Bahkan ketika bekalnya satu habis, si naga menawarkan lagi dengan imbalan batu yang terkena darahnya dengan imbalan satu bekal. Dan tanpa pikir panjang, Maria menyuruh Kazuhiro untuk menukarnya. Dan singkat cerita, mereka pun kembali. Dan manusia naga berpesan agar mereka datang lagi dan membawakan 4 bekal lagi untuknya. Di situ Maria mengatakan kalau batu sihir dan batu darah itu bisa digunakan untuk menyembuhkan segala penyakit. Sehingga itu membuatnya harganya sangat tinggi. Dan Kazuhiro berniat untuk menjualnya saja. Tapi Maria melarang karena mereka pasti akan ditanyai di mana mereka dapatkan. Bahkan tempat ini akan menjadi incaran, jadi mending dibuat untuk mereka sendiri. Selain itu, Kazuhiro berhasil memecahkan misteri peradaban rentuan ini yang lenyap 1000 tahun. Dan ternyata penduduk yang tinggal di sini dulu mengganggu si naga, sehingga membuat si naga murka dan mengejar mereka sampai kota bawah tanah, sehingga para penduduk pun melarikan diri. Kemudian Maria menyuruh Kazuhiro menyimpan sisi dan batu itu di tasnya. Dan kata Kazuhiro, mereka akan menceritakan kepada anak mereka nanti, yang membuat Maria pun salting sendiri. Kepingsing. Lalu mereka pun keluar dari sana, tapi mereka kelaparan karena bekalnya habis. Di situ Kazuhiro berencana untuk pergi ke kota mengantarkan Maria ke penginapan. Tapi Kazuhiro sedih karena mungkin mereka akan berpisah. Tapi Maria menolak karena ia tidak masalah tidur dimanapun, karena ia juga ingin berpetualang bersama Kazuhiro dan memintanya untuk diajari bahasa Jepang. 夜の宿も探さないとね。
マリーは困るでしょ。私もどこでもいいわ。私も行くもの。入れてちょうだい。Kisah 3. Di malam hari di Jepang kita diperlihatkan Marie yang sedang belajar bahasa Jepang. Dan Kazuhiro yang sudah pulang dari kantornya. Kazuhiro mengajak Marie untuk makan malam bersama. Dan ternyata Marie sudah bisa berbicara bahasa Jepang. Sontelah, Kazuhiro kaget karena belajarnya sangat cepat. Lalu di saat mereka makan malam bersama, lagi-lagi Marie sangat menyukai makanan buatan Kazuhiro. Namun ketika Marie mabuk berat, Marie menanyakan di mana Sisi dan Batu itu saat mereka berada di dunia ini. Kazuhiro menjawab kalau Sisi dan Batu itu akan tetap berada di dunia sana dan mereka akan bangun di tempat yang sama ketika mereka tidur nanti. Di situ Mario kembali berpikir apakah ada yang membuat sistem ini. Kemudian ketika Kazuhiro mengajak Marie jalan-jalan, Marie menolak karena ia masih banyak tugas dari gulit penyihir. Makanya Kazuhiro menanyakan apakah Marie pernah melihat batu sihir. Dan Marie mengatakan kalau batu itu cuma legenda, tapi legenda naga itu beneran ada. Lalu Kazuhiro mengajak ke reruntuhan yang konon katanya dulu bekas penambangan batu sihir. Marie pun mengiyakan, tapi sebagai gantinya ia mau Kazuhiro membawakan bekal. Lalu saat hendak tidur, Kazuhiro memikirkan apakah ia akan berpisah dengan Marie. 人のぬくもりがあるせいか。2ヶ月で会話できるのを目標にしましょう。てくれるってことだ。ちゃんと眠れるだろうか。 Singkat cerita, saat kembali ke dunia isekai, Kazuhiro mengajak ke reruntuhan yang bernama Ujar Peak. Akan tetapi tempatnya sangat jauh, bahkan ketika memakai kereta kuda pun mereka membutuhkan waktu lebih dari seminggu. Tapi tenang, Kazuhiro menggunakan skillnya, di mana skill ini turun satu tingkat di dunia bawah dan bisa langsung ke sana dengan cepat. Akan tetapi kelemahannya adalah cuma bisa digunakan satu kali dalam sehari. 旅をするには便利だよ。あとは重さの制限もあるけど。もう下ろしてもらっていいかしら。 出発点の花を捧げるんだ。 Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di reruntuhan itu. Dan terlihat kalau negara membangun benteng sebesar ini untuk melindungi tempat batu sihir. Tapi entah mengapa batu sihir tidak bisa didapatkan lagi semenjak itu. Sehingga reruntuhan ini terbengkalai. Tapi masih banyak orang yang datang ke sana. Alih-alih Marie mendengarkannya, Marie malah fokus kepanasan sendiri nih. Karena tempatnya terletak di padang pasir. Makanya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di oasis dulu. Akan tetapi sesampainya di sana, Kazuhiro merasakan seperti ada orang yang mengawasi mereka. それは同感。そこで。どうしたの？ Namun ketika mereka beristirahat dan memakan bekalnya, di tengah mereka makan, Marie bertanya apa aja skill milik Kazuhiro. Lalu Kazuhiro juga ingin mengetahui skill milik Marie, sehingga akhirnya mereka pun memperlihatkan layar masing-masing. Dan ternyata level Kazuhiro tinggi, yaitu 72, yang membuat Marie pun kaget. Karena Marie kesulitan untuk menaikkan levelnya sendiri, sebab ia belajar 2 skill secara langsung. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan orang yang mengintai Kazuhiro dan Marie. Dan juga ada anak yang disandra di sana. Di situ Kazuhiro ingin tahu apa perbedaan penyihir biasa dan penyihir roh. Yang ternyata penyihir roh dapat memanggil roh yang memiliki kontrak dengan penyihirnya. Namun tiba-tiba datanglah sebuah monster dari oasis. Tapi dengan cepat Kazuhiro mengalahkannya. Akan tetapi monster itu muncul terus. Makanya Kazuhiro mulai membantai mereka. Di sisi lain, pengintai melihat isi tas Kazuhiro yang membawa sisik dan batu naga. Makanya pengintai itu menyuruh anak yang disandra tadi untuk melawan Kazuhiro. として稼がないと俺も よし、マリー。 Di sisi lain, Kazuhiro sadar ada keberadaan orang lain. Dan beneran dong, ada anak manusia yang di tangannya ada katalis sihir yang mulai mengaktifkannya. Di situ Maria merasakan sihir yang sangat kuat. Dan seketika anak itu mengeluarkan monster besar dari oasis.
Sontaklah Kazuhiro terkejut dan bingung bagaimana cara melawannya. Dan tanpa pikir panjang, Kazuhiro memeluk Marie saat disembur oleh monster itu, yang membuat mereka terpaksa terbangun dari tidurnya dan pindah ke dunia Jepang. Di situ Kazuhiro langsung memeluk Marie karena khawatir. Tapi ya ketika sadar mereka salting sendiri sih. Kepingsing. Lalu mereka pun minum air hangat untuk menenangkan pikirannya. Dan di situ Kazuhiro menyadari saat masuk ke reruntuhan sudah ada yang mengintai mereka dari awal. Dan mungkin mereka adalah bandit yang mencari mayat dan isi tas Kazuhiro. Namun anak manusia hewan tadi bukanlah anggota bandit, karena anak tadi seperti sedang ketakutan dan seperti sedang dimanfaatkan oleh si bandit. Nah, karena di hari ini Kazuhiro libur kantor, sehingga Kazuhiro memutuskan untuk membantu Marie belajar dan juga jalan-jalan bareng untuk menghilangkan penatnya. Kisah 4. Saat mereka jalan-jalan di tepi sungai, Maria sangat kagum dengan kebersihan sungainya. Gak kayak di negara sebelah yang banyak sampahnya, bahkan ada naga kuningnya. Alamak, terus kalau banjir nyalahin pemerintah juga. Dan di dunia ini jarak manusia dan roh sangat terasa, kata Marie, yang membuatnya seperti waktu kecil dulu. Namun di tengah perbincangan itu, Marie tiba-tiba menghampiri seekor kucing dan mulai menggoda kucing itu. Dan まだ触っちゃダメだよ。よーし、うわ、柔らかい。ガオー。 Nah, untuk memberi wawasan luas untuk Marie, mereka pun datang ke perpustakaan. Dan di sana mereka pergi ke bagian sastra anak-anak. Tapi Marie sedikit jengkel dong, karena ia mengira Kazuhiro menyuruhnya membaca buku anak-anak. Namun di sana Marie malah tertarik dengan buku bergambar dong. Dan karena masih belum bisa membaca, Kazuhiro pun akan membacanya ketika di rumah. Lalu saat Marie memilih buku yang akan ia pinjam, ternyata penjaga perpustakaan adalah teman Kazuhiro yang bernama Ichijo. Ichijo menanyakan gadis yang bersama Kazuhiro itu. Kazuhiro beralasan kalau dia adalah kerabat dari luar negeri, karena tidak mungkin kan memberitahu kebenarannya. Di situ Kazuhiro menyuruh Ichijo untuk menyapa Marie supaya Marie belajar bahasa Jepang juga. Namun di saat Ichijo melihat KTP Kazuhiro untuk meminjam buku, ternyata mereka tinggal di satu apartemen yang sama. Dan Ichijo mengajak mereka untuk makan malam dan mengatakan ingin lebih akrab dengan Marie. Dan dengan senang hati Marie mengiyakannya, sebab Ichijo adalah teman pertama Marie di dunia ini. Singkat cerita, ketika pulang ke rumah, di sana Marie menanyakan kaset yang ia pinjam tadi. Lalu Kazuhiro mengajarkan cara memakainya. Dan tak disangka, Marie kaget melihat anime pertama kalinya. Dan ketika Kazuhiro memberikan Marie kue, Marie ingin menonton ulang animenya dan ingin mendengar penjelasan dari Kazuhiro langsung. Kemudian Kazuhiro pun bercerita tentang pemandangan di rumah kakeknya seperti di tayangan kaset itu, yang membuat Marie pun ingin pergi ke sana. Makanya Kazuhiro berjanji ketika libur panjang nanti mereka akan pergi ke rumah kakek. Dan mereka pun menonton kaset itu hingga selesai. Singkat cerita, tiba-tiba Marie meloncat ke Kazuhiro dan mengatakan kalau kaset itu sangat keren. Namun Kazuhiro bilang kalau Marie bisa bahasa Jepang, ia bisa menikmati lebih banyak anime dan game lainnya. Dan Marie pun memohon untuk melihat sekali lagi animenya. Yalah, menyiapkan makan malam aja dah. Namun tiba-tiba rumahnya terjadi gempa dan tak disangka Marie langsung memeluk Kazuhiro tanpa memakai apa-apa karena ia sedang mandi, yang membuat Kazuhiro pun kaget brutal. Apanya Cak? Ya anunya, alamak, kepesing. Lah, masih gempa? Enggak sih. Di situ Marie ketakutan karena ada getaran dan Kazuhiro menjelaskan kalau itu cuma gempa dan menyuruh Marie untuk memakai baju dulu, yang membuat Marie pun salting sendiri. Kepesing. Singkat cerita, mereka pun makan malam dan ketika mencicipinya Marie kepedasan, tapi lama-lama kok merasa enak ya. Waduh. Lalu selesai makan,
mereka teringat tentang monster di gurun kemarin. Marie bingung bagaimana cara mereka selamat. Tapi Kazuhiro sudah memikirkan hal itu dengan menggunakan jurus perpindahan. Tapi mereka teringat dengan anak manusia hewan itu. Karena Kazuhiro merasa kasihan sebab anak itu diancam untuk mengeluarkan monster. Dan ia rasa ada rahasia katalis sihir itu. Sehingga mereka pun merencanakan strategi untuk menyelamatkan anak itu dan mengungkapkan rahasia. Dan Marie baru mengingat kalau manusia kucing adalah ahli pengendali batu sihir. Singkat cerita, ketika mereka akan tidur, Kazuhiro membacakan buku dongeng untuk Marie. Dan di hidupnya kali ini, Kazuhiro menyadari kalau dirinya sangat beruntung sebab bisa bertemu dengan cewek sekawaii ini. Sebab dulunya Kazuhiro adalah anak pendiam yang jarang berbicara, bahkan jarang tersenyum. Lalu mereka pun tidur bersama. Singkat cerita, ketika masuk ke dunia isekai, Marie jengkel nih. Kenapa ia malah ketiduran? Padahal ia penasaran banget dengan cerita yang Kazuhiro ceritakan. Lalu sebelum melawan para bandit, mereka mendaftarkan regu dulu supaya mereka semakin kompak. 早く始めましょまずは、う。よくむのは初めてね。それはマリーだって。慣れていてもチャットできるわよ。 Kisah 5. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu. Di sebuah desa suku manusia kucing kita diperlihatkan si bocil bersama sang kakek yang memperlihatkan sebuah batu sihir. Dan ketika bocah itu menyentuh batu sihirnya, seketika batu itu menyala. Dan itulah kekuatan suku ras manusia kucing. Dan terungkap kalau batu ini adalah batu sihir terbaik yang pernah ada. Tapi ini juga pernah menghancurkan desa mereka. Makanya sampai saat ini bocah itu tetap menyimpan batu itu untuk mengingat pesan dari sang kakek. Kembali ke waktu sekarang. Nah, setelah mereka kembali dari dunia isekai, di situ Maria langsung menggunakan sihirnya untuk menghilangkan diri supaya Kazuhiro bisa fokus dengan pertarungannya. Dan Maria akan membantunya dari belakang. Sehingga Kazuhiro langsung mencari para bandit itu. Dan seperti rencana awal mereka, pertama-tama mereka akan mencari bocah manusia kucing itu dengan memancing para bandit supaya menyuruh bocah itu mengeluarkan monster lagi. Jadi saat itulah Kazuhiro akan menyelamatkan si bocil. Lalu mereka pun langsung memancing perhatian para bandit sehingga mereka pun beneran menyuruh bocah itu memanggil monster oasis dengan menggunakan batu sihir miliknya. Dan untuk mengalihkan perhatian para bandit, Marie menyerang monster itu menggunakan roh sihirnya. 頼んだよですって。ゲリラ戦車みたいなものか。マリーは離れたところから。もしかしてすごく便利なんじゃないの? Lalu ketika bocah itu ketakutan melihat monsternya diserang, Kazuhiro datang dan menjelaskan kedatangannya ke sini adalah untuk menyelamatkannya, bukan menyerangnya. Dan terungkap bahwa si bocil ini melarikan diri bersama sang kakek ke tempat terpencil. Namun para manusia menemukan mereka dan langsung mengeksekusi sang kakek. Sehingga si bocil pun dibawa untuk dijadikan budak. Makanya Kazuhiro menawarinya apakah si bocil setuju untuk dibantu, dan dengan senang hati si bocil pun mengiyakannya. 人間の僕じゃ信用できないかな。助けてください。石で魔物を呼び出して。わかった。 Namun tentu para bandit tidak tinggal diam. Di situ Kazuhiro membuat kesepakatan dengan mereka untuk melepaskan borgol bocah ini. Dan dengan senang hati si pemimpin bandit itu mengiyakannya. Tapi dengan imbalan isi yang ada di dalam tas Kazuhiro. Tapi Kazuhiro langsung menghancurkan batu itu. Sehingga borgol yang ada di si bocah pun terlepas. Sehingga terjadi pertempuran sengit antara Kazuhiro dan para bandit itu. 俺がやる。 油断したら Ya, untungnya Kazuhiro bisa mengalahkan si badan kekar dengan menggunakan kekuatan Phantom, yaitu menghilang dan membuat ilusi. Selain itu, si bocah juga disuruh Kazuhiro untuk segera mencari tempat persembunyian yang aman, supaya Kazuhiro bisa fokus dengan pertempurannya, sebab Kazuhiro itu lemah dan tidak bisa bertarung sambil melindunginya. Di situ, si bocah memperkenalkan diri kalau dia bernama Mewing, maksudnya Mewi. Lalu Kazuhiro memberitahu Marie
harus berhati-hati dan ia akan mencari tahu tentang para bandit itu dulu. Di mana si pemimpin bandit sedari tadi berdiam diri seperti memperhatikan sesuatu dan ada penjaga di belakangnya. Yang ternyata tujuan si pemimpin bandit adalah mencari Mari dengan menggunakan mata penglihatannya. Makanya ketika menemukan Mari, si pemimpin langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Mari. Tapi tentu Kazuhiro tidak tinggal diam. Namun serangan si pemimpin bandit malah menyerang anak buahnya sendiri. Otomatis dia adalah bukan orang biasa karena bisa menggunakan sihir juga. Akan tetapi Kazuhiro terjebak karena dia harus segera menyelamatkan Mewi karena ia berhasil tertangkap. Tapi tentu sang sutradara tidak akan membiarkan MC-nya mati begitu saja. Dengan cerdik, Kazuhiro mengalihkan perhatian si pemimpin dan langsung menggunakan skill perpintahnya lagi. Lalu tak lama kemudian si monster itu datang kembali yang membuat para bandit pun terjatuh dari atas. Dan ketika monster itu mengulurkan tentakelnya, Mewi sadar. Ternyata monster itu hanya ingin mengambil batu sihirnya kembali yang ia bawa. Sehingga Mewi pun teringat perkataan sang kakek, di mana gara-gara kejadian dulu membuat monster terbangun dari bawah tanah yang dalam. Dan monster itu mengamuk mencari batu sihir yang membuat para leluhur pun meninggalkan tanah suci ini. Sehingga setelah mengembalikan batu sihir itu, si monster pun kembali ke dalam tanah. Namun yang membuat mereka tercengang adalah tiba-tiba muncul sebuah tempat labirin bawah tanah yang sangat dalam. Tak lama kemudian Marie datang menanyakan kabar mereka dan melihat penemuan besar ini. Lalu ketika melihat manusia kucing, Marie sangat gemes sekali nih, sampai-sampai memeluk Mewi dengan sangat erat. Waduh, admin juga mau jadi kucing nih, alamak. Singkat cerita, akhirnya Kazuhiro melaporkan ke kerajaan tentang reruntuhan ini. Dan soal bandit, para prajurit sudah dikerahkan beberapa untuk mengejar mereka. Di mana sekarang Mewi sudah aman karena kerajaan sudah menjaminnya. Selain itu, ini adalah penemuan besar yang mungkin menjadi investigasi besar-besaran di negeri ini. まさかこれほど巨大な大掛かりな調査になるだろう。国あり来にどちらかはわからないが、今は何もわからない。それでも Kisah 6. Kemudian kita diperlihatkan di sebuah tempat di mana para orang-orang membahas tentang labirin yang baru saja ditemukan itu. Dan di sana ada Kazuhiro bersama Marie. Namun mereka berdua masih belum tahu apakah mendapatkan izin untuk mengeksplorasi labirin itu. Selain itu, Marie juga belum mendapatkan izin dari kulit penyihirnya. Sebab katanya labirin itu penuh dengan misteri dan tingkat bahayanya sangat tinggi. Mungkin sebagai perwakilan penyihir peringkat tinggilah yang akan dikirim oleh kulit sihirnya. Sontaklah Kazuhiro tidak mau berangkat karena ia akan berangkat jika bersama Marie saja. Salty nggak tuh? Kepingsing? Di sisi lain, ternyata sisi naga yang diberi oleh si naga itu menguping pembicaraan mereka yang tahu mereka akan pergi ke dalam labirin. Selain itu, telur si naga akhirnya menetas. Kemudian kita melompat ke saat Kazuhiro dan Marie kembali ke dunia Jepang. Di sana mereka sarapan bareng dan dilanjutkan Kazuhiro berangkat bekerja. Dan soal penjelajahan labirin, mereka bisa mengakalinya nanti karena mereka adalah penemu. Otomatis mereka pasti akan diizinkan untuk menjelajahi labirin itu. Dan ketika perjalanan menuju ke kantor, Kazuhiro memikirkan tentang keselamatan mereka ketika masuk ke labirin. Sebab di kejadian sebelumnya ketika melawan si bandit, mereka kewalahan sebab mereka tidak mempunyai tameng yang membuat mereka kesusahan dan mungkin mereka harus menyewa seseorang sebagai tameng. Namun sayangnya mereka tidak punya uang. Di sisi lain, kita diperlihatkan Marie yang mulai membersihkan rumah dan juga belajar bahasa Jepang supaya ia bisa melihat anime dengan lancar. Dan soal memasak, Kazuhiro sudah menyiapkannya sehingga Marie cuma memanaskannya saja. ける香りだけでもたまらないのに、全然集中できないよ。最強の組み合わせよ。
なんて訪ねてくるんでしょうね。 Kembali ke Kazuhiro, ketika istirahat makan siang, Ichijo menanyakan kabar tentang buku yang mereka pinjam kemarin. Selain itu, Ichijo juga mengajak Kazuhiro bersama Marie untuk makan bersama suaminya di malam hari nanti. Tapi demi Marie mendapatkan teman baru, Kazuhiro pun terpaksa mengiyakan ajakan itu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pertama-tama Kazuhiro dan Marie menunggu Ichijo bersama suaminya datang. Dan di situ Kazuhiro juga mengajari Marie cara meminum kopi dengan benar. Tak lama kemudian Ichijo dan suaminya akhirnya datang dan langsung mengajak mereka pindah tempat makan yang sudah ia pesan. Singkat cerita, sesampainya di tempat makan, suami Ichijo menyuruh mereka untuk makan apa saja karena ialah yang akan mentraktir mereka berdua. Sebab yang telah mengajaknya adalah istrinya. Dan ini adalah pengalaman pertama Marie mencoba makanan Prancis di dunia Jepang. Oishii! Kore mo oishii! ね、言ったでしょ。どうにかなってしまうわ。なんということかしら。ああ、すみません。本当に親戚なんですよね。付き合ってるんでしょ。大きいだけで。 Ya, setelah makan, Kazuhiro pun bilang kalau Marie sedang belajar bahasa Jepang dari menonton anime. Dan karena ada adegan tentang suasana pedesaan, makanya suatu hari nanti Kazuhiro ingin mengajak Marie datang ke rumah kakeknya. Tapi karena masih belum ada waktu, Kazuhiro pun mengurungkan niatnya. Tapi suami Ichijo menawarkan karena ia mempunyai kenalan yang memiliki penginapan pemandian air panas. Sehingga diputuskan deh mereka berdua akan pergi ke sana. Di mana pertemuan ini membuat Kazuhiro dan suami Ichijo sangat senang karena membuat kedua cewek itu terlihat bahagia. Dan singkat cerita, setelah pertemuan itu, Marie mengungkapkan awalnya ia sangat takut dengan pertemuan bersama orang asing. Tapi ketika berada di dunia Jepang ini, Marie sadar ternyata itu tidak seburuk yang ia pikirkan. Dan di situ mereka berdua pun pulang sambil bergandengan tangan. Kepes sing. こういえば、何？安全に行けるように体制が整うまではあなたは過保護なところだけは頑固だ。過保護かな。過保護よ。 Kisah 7. Lalu kita melompat ke pertemuan para petualang yang akan menyusuri labirin. Di sana mereka diberitahu bahwa labirin ini memiliki resiko yang sangat tinggi dan berbahaya. Namun anehnya mereka semua justru semakin bersemangat. Dan selain itu pihak kerajaan sudah menyuruh beberapa prajurit untuk menyusuri labirin itu. Tapi belum sepenuhnya selesai. Dan alasan para penjelajah bersemangat itu karena ada sebuah harta karun yang ada di dalam sana. Di situ Kazuhiro dan Marie tidak berekspektasi terlalu besar karena mereka tahu resikonya sangat berbahaya. Lalu setelah pertemuan itu, para petualang tidak langsung pulang karena ingin bertukar informasi dengan petualang lain. Makanya mereka berdua juga harus melakukan hal yang sama. Tapi karena Kazuhiro seorang pemalu, ia pun berniat hanya menguping saja nih, yang membuat Marie pun kecewa. Padahal di dunia Jepang dirinya sangat diandalkan. Kemudian mereka pun langsung menuju ke seorang kakek, yaitu seorang penyihir ternama yang bernama Kakek Sugiono. Di situ si Kakek Sugiono seperti tahu Kazuhiro berasal dari dunia lain. Tapi bohong, kata Kakek Sugiono. Selain itu, kakek juga tahu bahwa mereka berdua tinggal bersama. Dan malah dibenarkan oleh Marie dong, alamak. Yang membuat Kazuhiro pun salting sendiri. Kepesing. Di sini mereka mendapatkan informasi bahwa batu sihir hanya bisa dimurnikan oleh manusia kucing dan tidak ada catatan bahwa manusia biasa bisa memurnikan batu sihir itu. Lalu sang kakek memanggil anak buahnya yang bernama Hakam sekaligus komandan ekspedisi ini. Hakam mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua karena telah menemukan labirin itu. Dan di situ Kazuhiro bilang kalau mereka tidak terburu-buru masuk ke dalam labirin kok, karena mereka sadar betul akan bahayanya. Selain itu, mereka berdua juga belum punya tameng dan Marie juga belum mendapatkan izin dari Kluit penyihirnya.
Akan tetapi kakek Sugiono menggoda mereka berdua dengan mengumumkan bahwa meskipun mereka tidak terlihat berbahaya, tapi mereka sudah tinggal bersama. Sontaklah, mereka semua pun bersorak ria. Akhirnya Kazuhiro dan Marie mendapatkan izin dari pihak kerajaan untuk melakukan ekspedisi ini. Sehingga mereka tinggal menunggu sampai Marie mendapatkan izin dari kulit penyihirnya. Dan sebelumnya Haka memberikan pesan nih untuk mampir ke sebuah tempat. Namun kali ini mereka mampir dulu untuk mengganti baju yang cocok dengan cuaca dan budaya kerajaan ini. Singkat cerita, setelah memilih pakaian yang cocok, Marie mendapatkan pakaian yang sangat kawaii nih. Sampai-sampai membuat Kazuhiro auto salting sendiri. Dan sampai Kazuhiro tidak kuat melihat keimutan Marie. Kepesing, alamak, kawaii. Kemudian Haka memanggil mereka berdua untuk bertemu dengan Mewi. Di sini Haka meminta bantuan mereka untuk mengecek batu sihir yang ditemukan oleh para penjelajah. Dan ketika mencoba menetralisir batu itu, Mewi merasakan adanya kekuatan sihir, tapi kekuatannya lemah dibandingkan batu sebelumnya. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Haka pun berterima kasih dan akan membuat laporan kepada atasannya. Dan seperti biasa ketika mereka beristirahat, tak lupa mereka bakal makan bekal. Dan ini adalah pertama kalinya Mewi melihat makanan seperti itu. Dan saat mencobanya, Mewi sangat senang sekali nih karena rasanya benar-benar sangat enak. Lalu setelah makan, Kazuhiro ingin mengetes sisi naga dan batu sihir dari si naga untuk dinetralisir. Tapi Mewi merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari batu itu, sehingga ia tidak bisa untuk menetralisirnya. Selain itu, Mewi juga merasakan kalau batu sihir ini masih terhubung dengan pemiliknya dan terlihat dari cahayanya yang redup-redup, di mana itu membuat Kazuhiro dan Marie khawatir tentang kondisi si naga. Karena itulah mereka berdua pun memutuskan untuk mengecek kondisi si naga langsung. Lalu adegan beralih ke kulit penyihir, di mana mereka sedang rapat untuk memberikan izin kepada siapa yang boleh menjelajahi labirin. Namun karena Marie belum kembali, rapat mereka pun ditunda sampai Marie datang. Dan sayangnya ada salah satu orang yang menawarkan diri sebagai perwakilan, yaitu Stephen. Nama aslinya sih Svin sih, dimana guru Marie mengusulkan untuk tidak mengganti penjelajahnya dulu. Tapi karena Stephen ini sangat ditakuti di sana karena kekuatannya sangat overpower, membuat mereka semua bungkam kecuali guru Marie. Bahkan saat ini dia sedang merencanakan sesuatu ketika menjelajahi labirin supaya ia dan anak buahnya mendapatkan harta karun yang berlimpah. Di situ Stephen heran dengan Marie yang bisa menemukan labirin itu bersama seorang manusia biasa saja, dan hal ini membuat mereka penasaran. Kembali ke Marie dan Kazuhiro, mereka diantar oleh prajurit naga menuju ke si naga. Tapi Marie dan Kazuhiro mulai ketakutan ketika prajurit itu bilang bahwa beberapa hari ini si naga sering berteriak-teriak. Dan singkat cerita, sesampainya di dalam, mereka dikejutkan oleh 4 pasang mata yang ternyata adalah bayi naga yang kecil dan lucu, tapi tetap mematikan ya rek. Dan karena mereka sudah sampai, si naga pun langsung meminta permintaannya dulu, yaitu bekal. Namun sayangnya bekal itu sudah habis dimakan Kazuhiro tadi bersama Mewi. Sontaklah si naga pun langsung ngambek, marah-marah gak jelas kayak cewek yang lagi PMS. Alamak, bahkan menyalahkan suaminya yang tidak kunjung datang, entah pergi kemana. Di situ Kazuhiro pun mencoba menenangkannya dengan mengajaknya liburan ke pemandian air panas di dunia asal Kazuhiro. Dan untungnya si naga langsung antusias setuju. Tapi sayangnya Marie marah-marah nih karena tidak berdiskusi dulu, sebab Marie tidak paham bahasa naga. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk berdiskusi dulu jika ada masalah. Dan singkat cerita, mereka pun langsung menuju ke kulit penyihir. Dan beberapa hari kemudian mereka melanjutkan aktivitas masing-masing. Marie melanjutkan tugas dari kulit penyihirnya dan Kazuhiro disibukkan oleh pekerjaannya. Hingga akhirnya waktu itu pun tiba. Mereka sekarang akan menjemput si naga. Tapi di belakang mereka sudah ada Stephen dan anak buahnya yang mengincarnya. Kisah 8. Di situ Stephen pun langsung mengikuti mereka berdua, di mana Stephen mendapatkan informasi kalau tempat ini adalah 7 keajaiban dunia. Awalnya Stephen agak kaget melihat Kazuhiro dan Marie bisa berbicara dengan prajurit naga.
Kok kenapa mereka tidak diketahui, Ja? Karena Stephen menggunakan skill menghilangnya. Akan tetapi ketika mereka melewati dua patung besar, patung itu seperti sedang melihat Stephen. Di situ anak buah Stephen pun ketakutan melihat patung itu. Tapi mereka kaget ketika Kazuhiro dan Marie melewati begitu saja. Di situ Stephen pun menggunakan kekuatan mata tembus pandangnya. Bentar dah, ini kalau dipakai untuk melihat anu-anu, agak bahaya ya. Alamak. Di mana Stephen melihat sebuah bayi naga dan seekor naga besar. Namun naga itu menatapnya seperti menyadari keberadaannya. Dan tiba-tiba dua patung itu mulai memperhatikan mereka. Dan ketika mereka akan diinjak, untungnya Stephen berhasil selamat menggunakan skill kaburnya. Sehingga Stephen pun yakin bahwa makhluk yang ada di dalam sana adalah naga kuno. Singkat cerita, mereka pun tertidur dan akhirnya mereka kembali ke dunia Jepang. Tapi lagi-lagi Kazuhiro salting sendiri nih ketika melihat si naga muncul di depannya tanpa memakai apa-apa dong. Alamak, kepesing. Di situ si naga kagum dengan dunia Jepang, mulai dari bentuk dan alur waktunya. Namun gara-gara ini kayaknya bakal dolar kuning, admin skip aja ya kan? Ya, kecewa saja. Sehingga di situ Marie pun memaksa si naga untuk segera memakai bajunya. Dan si naga pun langsung merubah dirinya dengan memakai baju. Apakah aku sudah boleh melihat? Gak boleh woi. Terlihat ekor dan juga tanduk si naga menghilang sebab si naga mengubahnya dengan energi murninya. Bentar dulu, aku boleh lihat nggak? Singkat cerita, setelah semua beres, mereka pun berangkat menuju ke penginapan pemandian air panas. Dan tidak seperti Marie dulu, si naga tidak ketakutan ketika menaiki mobil. Dan terlihat mereka berdua sangat kagum dengan dunia Jepang yang penuh dengan gedung tinggi. Lalu akhirnya kita diperkenalkan nama si naga yang ternyata bernama Widra. Lalu selama perjalanan, Kazuhiro menyuruh mereka berdua untuk makan bekalnya dulu. Dimana kali ini Kazuhiro membuatkan mereka bekal onigiri. って言って日本人は作ったのか？ご飯おかかおいしい。ダメよウリドラ、独り占めは。 Dan singkat cerita, sesampainya mereka di lokasi, di situ Marie sedang siap-siap menutupi kupingnya. Namun Widra langsung mengelus-ngelus kuping Marie dan seketika telinganya tersamarkan. Di mana Widra menggunakan sihir yang sama seperti yang ia pakai. Makanya sebagai rasa terima kasih, Kazuhiro pun membelikan mereka sate kentang khas daerah sana. Yang awalnya terlihat biasa saja, tapi ketika dicoba, rasanya sangat enak banget. Kemudian mereka pun langsung menuju ke penginapan, di mana Kazuhiro menyewa kamar yang besar dan ada tempat pemandian pribadinya. Karena Kazuhiro khawatir dengan telinga Marie. Namun karena sudah diatasi, makanya Kazuhiro langsung mengajak mereka ke pemandian umum. Terlihat di sana Widra dan juga Marie sangat menikmati pemandian itu. Namun di situ Widra mengungkapkan tentang labirin yang membuat Marie pun kaget. Ternyata selama ini Widra menguping pembicaraan mereka. Tapi Widra mengklarifikasi kalau ia tetap menjaga privasi mereka kok. Meskipun tahu sih, setiap malam mereka saling berpelukan. Dan soal membahas ciuman, Marie ada rasa kecewa dan juga keinginan yang membuat Widra pun sadar kalau tuh bocah dalam tanda kurung Kazuhiro sangat pengecut. Makanya Widra pun mengajak Marie ngobrol berdua di tempat privasi yang ternyata adalah sauna. Di mana Widra memberikan wejangan meskipun mereka adalah makhluk jadi-jadian karena berasal dari dunia lain. Namun suatu hari nanti pasti Maria akan menjadi pasangan Kazuhiro. Namun Maria tidak merasa seperti itu karena Kazuhiro tidak seperti menunjukkan daya tariknya dan malah memperlakukannya seperti anak kecil dan juga tidak pernah melihatnya sebagai seorang wanita. Namun itulah masalah utamanya, kata Widra, karena Kazuhiro sangat menghargainya sampai membuat Kazuhiro menjadi seorang pengecut. Jadi jika pasangan kalian tidak berani melakukannya, maka kalianlah yang harus bertindak lebih dulu dengan cara mengujinya. Lalu Marie pun disuruh
menyuruh Widra untuk melakukan sesuatu. Singkat cerita, Marie pun menghampiri Kazuhiro sendirian. Beralasan Widra sedang fokus berendam. Di situ Kazuhiro pun langsung mengajak Marie jalan-jalan berdua. Dimana ketika mereka duduk santai, Marie langsung melakukan apa yang disarankan oleh Widra, yaitu mencium tempat yang ia sukai. Sampai-sampai membuat Kazuhiro pun kaget dan juga salting sendiri. Kepesing. Lalu ketika mereka kembali ke kamar, terlihat Widra sangat marah karena menunggu mereka yang sangat lama. Makanya Kazuhiro pun langsung memesankannya makanan. Dimana mereka berdua sangat senang sekali karena makanannya sangat enak. Dan untungnya Kazuhiro memesan kamar yang besar, sebab kalau tidak, ia tidak bisa melihat naga kuno berguling-guling di sana. Dok, mampus lu. 日本酒というのもたまらんには早いわ。すっかり姉妹みたいだな。もう一度大浴場に行ってくるよ。 Kisah 9. Singkat cerita, di sore harinya di mobil Kazuhiro teringat saat Marie menciumnya tadi. Tapi tiba-tiba Widra mengejek Kazuhiro yang sebagai lelaki tidak memiliki nafsu. Lalu Widra menanyakan mengapa Kazuhiro tidak mengajaknya ke labirin kuno, karena mereka pasti akan kesulitan menjelajahi labirin itu berdua saja. Tapi Kazuhiro mengatakan kalau ia tidak kepikiran karena Widra adalah naga kuno legendaris yang tidak ingin masuk ke party kecil seperti mereka. Tetapi Widra malah nangis dong karena merasa tersingkirkan. Sehingga untuk menenangkan Widra, Kazuhiro membelikannya minuman dan menanyakan apakah tidak apa-apa meninggalkan bayinya. Widra sudah mengurus hal itu, di mana tubuh naganya yang menjaga anaknya sekarang, dan wujud manusia ini adalah salah satu dari 7 wujud inti naga. Akan tetapi Kazuhiro khawatir untuk mengajak Widra ke labirin bawah tanah karena Widra sekarang adalah seorang ibu. Akan tetapi Widra tetap ngeyel nih dan ingin diajak menjelajahi labirin kuno karena ia ingin bermain dengan mereka juga. Sehingga dengan tawaran itu Kazuhiro pun lega karena ia mendapatkan bantuan. Dan mulai detik ini Widra resmi masuk ke dalam party mereka. Tapi Kazuhiro lupa nih kalau harus berdiskusi dulu dengan Marie. Lalu kita melompat ketika kembali ke dunia isekai. Di situ Widra merasa sangat senang setelah tertidur pulas dan juga liburan ke pemandian air panas. Lalu Widra juga meminta untuk membawanya ke kulit penyihir. Akan tetapi Kazuhiro menyuruhnya untuk menyembunyikan tanduk dan ekornya dulu nih. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dihadang oleh Stephen yang membuat Marie pun kaget. Dan Kazuhiro bertanya siapa itu Stephen. Marie pun menjelaskan kalau Stephen adalah salah satu penyihir kelas atas. Namun rumor tentang Stephen kurang baik. Di situ Stephen bertanya kepada Kazuhiro, siapakah dirinya? Mengapa saat malam hawa keberadaannya tiba-tiba menghilang? Sebab tidak mungkin orang biasa bisa melakukan hal itu. Dan juga heran apa yang Kazuhiro sembunyikan dalam reruntuhan itu. Karena Stephen melihat ada sebuah monster kuat yang bisa menghancurkan satu benua. Akan tetapi Kazuhiro tidak mau menjawabnya, yang membuat Stephen pun langsung menyerangnya, di mana anak buah Stephen akan mengatasi para wanita dan Kazuhiro akan duel bersama Stephen itu sendiri. Lalu Kazuhiro meminta senjata kepada Widra karena pedangnya rusak. Lalu Widra pun memberikan pedang sihir yang tidak bisa rusak darinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan di Guild Penyihir, mereka menyelidiki apakah Stephen pantas menjadi wakil penjelajah labirin. Dan mereka sekarang menyaksikan secara langsung pertarungan antara Stephen bersama Kazuhiro. だいぶ記録できた。相手の攻撃を記録してちまちま逃げ回りながらまだ早いよ。気持ちよくぶっ飛べや。 Kembali ke Widra dan Marie. Mereka dibawa ke sebuah tempat oleh roh sihir milik Stephen. Akan tetapi Marie dan Widra malah berantem sendiri dong. Alamak, emang cewek gitu ya. Di situ roh sihir mengeluarkan monster roh mati. Akan tetapi Widra sudah muak dan mulai mengeluarkan monster miliknya juga, yang langsung melahap ketika monster roh kematian itu dengan mudah, yang membuat anak buah Stephen pun ketar-ketir.
kembali ke Kazuhiro yang sedang bertarung bersama Stephen. Kali ini Kazuhiro kewalahan melawan Stephen yang ternyata bisa melihat masa depan dengan skillnya. Dan juga wajah Kazuhiro terluka karena terkena kuku Stephen. Lalu saat Kazuhiro terlempar ke dalam air, ia melihat Widra dan Maria sedang bersantai dulu nih. Alamak, santunya. Di situ Kazuhiro menghampiri mereka dulu dan Widra mengatakan kalau pertarungan Kazuhiro sangat bodoh dan berniat untuk melatihnya nanti. Selain itu, Widra juga akan memberikan pedang itu secara gratis. Namun sebagai gantinya Kazuhiro harus menang. Sehingga Kazuhiro pun langsung melawan Stephen lagi. 遺跡の奥にいた。怖い目をしてるね。長いことかけてここまで操れるように貴様を切り捨てる。決着をつけよう。せないぞ。そこだ。もう逃げられんぞ。Nah, dengan motivasi yang kuat, sehingga akhirnya Kazuhiro pun bisa mengalahkan Stephen hanya dengan satu tendangan saja. Singkat cerita, mereka pun pergi ke guild penyihir. Maria meminta izin kepada ketua guild dan tak disangka Pak Ketua langsung mengizinkannya. Tapi Maria kaget mengapa ketua tidak meninjaunya terlebih dahulu. Namun ketua langsung memanggil guru Maria yang sudah meyakinkannya. Dan ternyata Widra dan ketua guild penyihir adalah teman lama yang dulu pernah berjuang bersama. Singkat cerita, mereka pun kembali ke dunia Arilia, tempat labirin itu berada. Di situ mereka langsung disambut oleh Mewi. Akan tetapi Mewi ketakutan ketika melihat Widra. Namun Widra menyuruh Mewi untuk melihat batu yang tercampur dengan darah naganya. Dan juga mengajari Mewi cara membentuk benda dari batu sihir itu. Dan dengan bantuan Widra, Mewi akhirnya berhasil merubah batu itu menjadi sebuah tongkat sihir. Dan Widra memberikan tongkat itu kepada Marie sebagai hadiah karena berani mengungkapkan ketika di pemandian dulu, yang membuat Marie pun sangat senang sekali. 本格的な探索が始まった。 Kisah 10. Lalu kita melompat ketika mereka bertiga bersiap-siap untuk memulai penjelajahannya. Tapi ketika mereka akan pergi ke pasar, Widra menyuruh mereka berangkat berdua sekalian berkencan dulu nih. Sedangkan ia akan menjaga tempat ini. Lalu di pasar, Kazuhiro berniat membeli tenda dan juga perlengkapan lainnya. Akan tetapi pedagang itu meremehkan Kazuhiro, sehingga di situ Marie membela dan mengatakan kalau mereka adalah perwakilan dari kerajaan. Tapi pedagang itu tetap meninggikan harganya. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Zera, yang berasal dari keluarga Tauson, keluarga ternama di daerah itu. Zera mengatakan kalau mereka berdua dari Alexie, yang berarti mereka adalah penemu labirin itu, dan menyuruh penjual itu untuk memberikan mereka diskon. Sebab kalau tidak ada mereka berdua, para penjual tidak akan lari seperti ini. Singkat cerita, di dekat labirin, Zera membantu mereka berdua mendirikan tenda dan menyiapkan perabotannya. Lalu Zera menyuruh Kazuhiro untuk memanggilnya jika membutuhkan bantuan. Tak lama kemudian datang seorang wanita kawaii yang bernama Daula, di mana dia memberikan teh khas daerah sana kepada Kazuhiro sebagai tanda penghormatannya karena telah menemukan labirin kuno itu. Tapi terlihat kalau Zera ini menyukai Daula nih, namun masih belum berani untuk menyatakan cintanya. Alamak. Lalu di malam harinya, Kazuhiro dan Marie sangat senang sekali karena telah dibangunkan tenda yang sangat megah. Namun kali ini mereka kembali ke Jepang berduaan saja karena Widra ingin melihat perkembangan tim di sana. Lalu ketika di dunia Jepang, Kazuhiro menyuruh Marie mengambil sesuatu di dalam sarung bantal, yang ternyata adalah teh pemberian Daula. Sebab makanan atau minuman dari dunia mimpi bisa dibawa ke dunia Jepang dan sebaliknya. Sehingga akhirnya mereka pun sarapan sambil mencoba teh tersebut. Tapi mereka baru sadar setelah sekian lama akhirnya mereka berduaan lagi, yang membuat mereka berdua pun malah salting sendiri. Kepesing. もう一枚。 Lalu sembari mencuci piring, Kazuhiro memberitahu kalau hari ini dirinya libur bekerja dan akan mengajak Marie belajar memasak. Makanya mereka pun mulai berbelanja bahan makanan dulu.
Lalu di tempat biasanya Kazuhiro memberikan Marie es krim, tapi Marie bingung mengapa Widra tidak ikut ke Jepang. Kazuhiro mengungkapkan mungkin Widra merasa sungkan karena akhir-akhir ini Kazuhiro dan Marie jarang memiliki waktu berduaan. Lalu sesampainya di rumah, mereka berdua pun mulai memasak. Tapi inilah yang malah terjadi. Di sisi lain, kita diperlihatkan Widra yang sedang memandangi bulan. Namun tiba-tiba datang Kazuhiro yang mengajak Widra untuk mencicipi masakan Marie. Karena Marie ingin temannya mencicipi masakannya juga. Sehingga akhirnya Widra pun ikut. Lalu saat Widra mencicipi makanannya, ternyata makanannya sangat enak sekali nih. Sampai membuat Widra tidak percaya kalau ini masakan Marie. Tapi bener sih, sehingga mereka berdua memakan makanan itu dengan sangat lahap. Sampai-sampai makanan yang seharusnya untuk 2 hari malah habis dalam sekejap. Alamak, rakus amat nih dua cewek. Di situ Widra meminta maaf karena telah merepotkan mereka dan mengatakan jangan terlalu sering untuk menjamunya karena ia tahu karyawan hari liburnya sedikit. Akan tetapi Kazuhiro mengatakan kalau minggu ini adalah Golden Week yang artinya banyak tanggal merahnya yang membuat mereka bisa berlibur. Dan rencananya mereka nanti akan naik kereta Shinkansen dan hanya libur panjang sajalah mereka bisa menaikinya, yang membuat Widra pun sangat excited. Tapi tiketnya kok hanya 2 ya? Apakah Marie dan Widra atau Widra dan Kazuhiro nih? Tapi tiket ini ternyata untuk Kazuhiro dan Marie, yang membuat Widra pun kecewa karena Widra juga ingin naik kereta Shinkansen. Tapi Kazuhiro berjanji next time ia akan mengajak Widra ke sana. Dan singkat cerita, di dunia mimpi mereka meminta izin ke Tuan Hakam sebelum berangkat penjelajahan dan memberitahu kalau mereka memiliki regu baru nih, yaitu Widra, yang langsung membuat Hakam langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Alamak, kepesing. Lalu kakek datang dan menunjukkan sesuatu ke mereka, yaitu peta labirin. Selain itu, Hakam juga memberikan mereka alat sihir untuk berkomunikasi jarak jauh. Akan tetapi sebelum mereka berangkat, mereka harus memiliki nama tim dulu nih. Dan tim lain memakai namanya dengan menggunakan nama permata. Makanya Kazuhiro menamai timnya sebagai Amethyst. Dewa Amethyst Tai. Tak lama kemudian mereka pun mulai antri untuk masuk ke dalam labirin. Tapi karena mereka adalah tim terakhir, mereka pun berangkat dengan santai. Singkat cerita, di dalam labirin Marie mengeluarkan sihir penerangan barunya dengan tongkat yang diberikan oleh Widra. Karena tongkat itu juga meningkatkan level roh sihir yang Marie rekrut. Singkat cerita, di dalam mereka menemukan mural besar dan menggunakan aksara kuno. Di situ mereka mulai mengartikan gambar itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan ternyata mural itu menceritakan awal era primitif dari era iblis berkuasa yang dikenal sebagai era malam. Namun Widra yang sudah hidup di era itu pun diam saja supaya mereka yang mengartikannya sendiri. Lalu mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya. Namun saat tiba di suatu tempat, Marie ingin meningkatkan level tongkatnya nih dengan cara mengalahkan monster. Akan tetapi mungkin penjelajah lain sudah mengalahkan monster itu. Makanya Kazuhiro pun mengatakan kalau dirinya juga ingin meningkatkan level pedangnya. Sontalah, Widra langsung menyerangnya. Sebab seperti janjinya kemarin, Widra akan melatihnya dengan cara melawannya dan akan melatih Kazuhiro dengan sangat keras, sehingga inilah yang terjadi. Ya, aslinya sih ini adalah dendam pribadi karena nggak diajak naik kereta Shinkansen. Anomali, alamak. Mampus nggak lu, Kazuhiro?